selamat siang untuk kita semua. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 1 akan membahas materi tentang metode analisis kesuburan tanah. Di sini materi yang kami bawakan adalah ada 2 bagian, yaitu analisis contoh tanah dan mengamati gejala-gejala pertumbuhan tanaman. Perkenalkan, nama saya Lodivkus Magus. Nama saya Indri Petresia. Nama saya Abner Neno. Nama saya Maria Erlina Benawoda. Nama saya Sofina Rosana Senja. Nama saya Herman Sipalang. Baik, langsung saja kami akan membahas materi yang akan kami bawakan. Yang pertama, analisis contoh tanah. Analisis tanah dilakukan terhadap contoh tanah yang diambil di lapangan dengan metode tertentu sesuai tujuan yang diharapkan. Analisa tanah di laboratorium dilakukan terhadap variabel-variabel kimia dan fisika tanah seperti pH, kapasitas tukar kation, nitrogen, kalium, fosfor, kalsium, magnesium merupakan hara makro, sedangkan hara mikronya adalah Fe, Cu, Zn, B, MO, dan lain-lain. Bahan organik, tekstur tanah, dan sebagainya. Kadar unsur hara tanah yang diperoleh dari data analisis tanah bila dibandingkan dengan diketahui apakah status atau kadar unsur hara dalam tanah tersebut sangat rendah atau kurang, sedang, cukup ataukah tinggi sesuai kriteria tertentu. Beberapa prinsip yang menjadi dasar dan harus diperhatikan dalam uji tanah ialah: yang pertama, harus dapat mengekstraksi bentuk unsur hara yang tersedia saja secara tepat. Jadi sifatnya selektif, artinya tidak mengekstraksi bentuk yang tidak dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Yang kedua, metode analisa yang dipakai di laboratorium harus sederhana, cepat, mudah dilaksanakan, dan memiliki ketepatan dan ketelitian tinggi. Yang ketiga, hasil analisis harus dapat direproduksi. Dengan demikian, larutan kimia yang dibuat harus didasarkan kepada pengetahuan yang baik tentang bentuk-bentuk kimia dari unsur hara di dalam tanah dan tentang sifat akar tanaman dan mekanisme pelarut bentuk-bentuk kimia oleh akar tanaman. Uji kimia tanah dengan demikian perlu dikorelasikan dengan serapan hara oleh tanaman melalui percobaan rumah kaca atau uji korelasi dan percobaan lapangan atau uji kalibrasi. Uji korelasi dimaksudkan untuk mendapatkan metode yang tepat untuk suatu unsur dan tanaman tertentu. Sedangkan uji kalibrasi dimaksudkan untuk mendapatkan hubungan antara selang kadar suatu unsur hara atau nilai kritisnya dengan respons tanaman di lapangan terhadap unsur tersebut. Dengan demikian, memberikan nilai agronomik bagi angka uji tanaman tersebut. Tanpa uji kalibrasi, maka angka-angka uji tanaman tidak berarti sama sekali. Yang berikut dalam studi korelasi yang perlu diperhatikan itu: yang pertama, bekerja dengan contoh-contoh tanah yang memiliki selang kadar unsur hara yang diteliti tersebut cukup lebar. Yang kedua, contoh tanah sebaiknya diambil dari daerah yang diketahui respon tanamannya, yaitu dari yang sangat respon terhadap unsur hara sampai yang tidak respon. Apabila hal ini sulit dilakukan, maka dapat ditempuh dengan cara, yaitu mengkorelasikan hasil uji tanah dengan serapan hara ataupun dengan A-value, yaitu satu teknik radioisotop dari Fried dan Dean. Yang berikut itu tentang uji
kalibrasi, hal yang diperlukan diingat ialah bahwa pengujian harus dilakukan terhadap setiap jenis tanaman, tiap tanah dan tiap-tiap iklim dengan teknik bercocok tanam yang sama. Selanjutnya hasil uji tanah ini dipakai untuk yang pertama, menentukan jumlah hara yang tersedia bagi tanaman. Yang kedua, memberi peringatan kepada petani tentang bahaya-bahaya mungkin akan terjadi pada tanamannya, baik bahaya defisiensi maupun keracunan. Yang ketiga, menjadi dasar penetapan dosis pupuk. Yang keempat, memberikan perkiraan produksi akibat pemakaian dosis pupuk tersebut sehingga memungkinkan dilakukan evaluasi ekonomi. Yang kelima, membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan antara lain dalam hal pengadaan dan penyebaran pupuk, perencanaan wilayah, dan infrastruktur. Selanjutnya, mengamati simptom pertumbuhan tanaman. Kekurangan unsur hara di dalam tanah dapat memperlihatkan gejala-gejala pertumbuhan tertentu pada tanaman. Misalnya, kekurangan unsur hara besi dapat menyebabkan tanaman menjadi klorosis, dan unsur hara nitrogen dapat menyebabkan tanaman menjadi kerdil. Baik, demikian saja materi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dari teman-teman semua, kami ucapkan limpah terima kasih.